Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa gharasa fi qulubina al-iman fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. Fa subhanalladzi khalaqana ahsana taqwim nahmaduhu hamdan syakirin hamdan na'imin kama 'allamana an nahmadah. Nusalli wa nusallimu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba Allah yang masih hidup di muka bumi sampai saat ini, kita yang masih diperkenankan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur di antara sekian hamba yang masih beriman, kita yang masih mendapat kesempatan untuk beribadah, menunaikan salat zuhur berjamaah di ruangan yang insyaallah baik ini. Kita bermohon pada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di antara sekian salat yang telah kita tunaikan, salat mana yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi pun pernah mengajarkan satu doa yang singkat tapi begitu padat, tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Setiap selesai salat Nabi berdoa dan mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba mohon, kata Nabi, anugerahkan pada hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan penerimaan dalam setiap amalan hamba. Mohon terima salat hamba. Ternyata doa minta diterima amal ini itu sunnah setiap nabi. Bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihim assalam ketika selesai meninggikan pondasi Ka'bah sehingga menjadi bangunan utuh kembali, pernah terangkan juga di sini, masih ingat bahwa Ka'bah itu redaksi Al-Qur'annya bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk manusia. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, ya, Al-Baqarah ayat 38, qulna bitu minha jami'a. Ya, sekarang Adam, Hawa, dimulai tugasmu untuk dinas di bumi. Turun. Jadi Nabi Adam tugasnya bukan di langit, di bumi. Karena itu saat mula diciptakan sudah diinfokan nanti tugasnya di bumi. Ya, Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ketika Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman menginfokan pada seluruh malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu bahwa aku akan menugaskan makhluk bukan malaikat, ya, bukan malaikat, bukan pula jin, untuk menjadi pemakmur bumi yang menghidupkan suasana kehidupan di bumi. Maka diciptakanlah Adam alaihissalam, Quran surah 15 ayat ke-28 dengan redaksi yang sama di awalnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika Rabbu berfirman pada malaikat pemakmur bumi ini, yaitu bukan malaikat, bukan pula jin, tapi basyar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Diberi nama dengan Adam. Al-Baqarah 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka selesai kemudian diciptakan, diberi nama Adam, diberikan pelatihan. Di tempat sementara diberi nama dengan jannah. Ya, surga khusus, ya, bukan yang kita tempati nanti. Tapi ini training sementara di situ. Jadi diberikan pelatihan oleh Allah. Jadi ini hikmah, Pak. Kalau ingin tugas ditempatkan di tempat tertentu, Pertamina ingin mengutus stafnya, misalnya di tempat tertentu. Ya, tadi Wikipedia kurang sedikit itu. Yang tadi itu, ya, itu yang kecil. Yang paling besar sebetulnya, yang belum disebutkan Wikipedia, saya termasuk keluarga Pertamina. Silahkan tanya Pak Nanang kalau nggak percaya ini. Saya termasuk keluarga Pertamina EP di Libya. Jadi itu yang kurang di Wikipedia.
Nah, itu sebelum menugaskan siapapun, maka sunnahnya ikutkan training dulu, pelatihan dulu, berikan gambaran-gambaran di tempat ia akan bekerja, sehingga nanti ketika sampai di tempat kerja terbiasa dengan itu. Itu sudah sunnah kehidupan. Maka Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke bumi untuk bertugas, maka ditempatkan di tempat sementara untuk dilatih oleh Allah, diperkenalkan, ini yang kau kerjakan, kalau kerjakan ini nikmat kerjanya, ini yang harus kau tinggalkan. Jadi surga yang diberikan kepada Adam untuk tinggal sementara, bukan surga yang akan kita tempati nanti setelah kita pulang dari sini. Karena surganya Adam masih ada perintah, masih ada larangan. Surga kita nggak ada perintah, nggak ada larangan lagi. Jadi di surga yang kita tempati nanti nggak ada sholat lagi, Pak. Jadi kalau Anda bercita-cita masih pengen sholat di surga Firdaus, Anda terlampau soleh. Ya, sudah nggak ada perintah, nggak ada larangan. Ya. Maka di surganya Adam, Al-Baqarah 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Maka dikenalkan Adam tinggal ini tempatmu untuk sementara, karena itu menggunakan alif lam, al-jannah. Surganya kita umum, ya. Ya, Al-Baqarah ayat 25 itu, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin. Ya, tidak menggunakan alif lam dan ujungnya dijamakkan bentuknya untuk menunjukkan surga kita bukan yang pernah ditempati Adam sebelumnya. Secara singkat, diturunkan ke bumi untuk beraktivitas. Saat turun ke bumi inilah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala beragam aktivitas yang mesti dikerjakan. Tapi yang paling menarik dipesankan oleh Allah, sepanjang beraktivitas di bumi, perbanyak perbuatan baik sebagai bekal untuk pulang kembali menuju surga yang telah Allah siapkan berikutnya. Semua perbuatan baik ini oleh Al-Quran disebut dengan amal saleh namanya. Jadi kalau saya runtutkan, misi dimulai diturunkan ke bumi, tugasnya untuk mengumpulkan amal saleh. Diberikan batas waktu, diberi nama dengan ajal namanya. Saya runtutkan sedikit supaya nanti kita mengerti, tersambung dengan keutamaan bulan Rajab. Kalau saya turunkan gini, Pak, ini tentang hidup kita. Jangan-jangan sudah puluhan tahun hidup, tapi kita belum tahu apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Saya khawatir jangan-jangan kita sibuk, pada akhirnya kita pulang. Nggak ada yang nggak pulang, Pak. Penyebab kita kembali itu bukan COVID-19 yang sekarang marak, bukan persoalan sakit, karena yang sehat pun kalau sudah waktunya tiba pulang, dia pulang. Syarat meninggal itu bukan sakit, syarat meninggal itu bukan tua, karena yang muda bahkan belum lahir pun itu bisa wafat. Ada orang berkata dia sudah bau tanah katanya, dia nggak sadar kalau dia pun bau kuburan. Itu yang beberapa bagian mesti kita luruskan kembali. Jadi tugas kita, Ibu ini kelihatan Bu? Belum saya tulis ya. Ya pasti. Oke. Tugas kita ada di bumi ini, tuliskan. Kemudian di bumi kita diperintahkan mengumpulkan perbuatan baik, disebut dengan amal saleh. Ini poinnya. Amal saleh ini dibagi pada dua bagian. Ada yang sifatnya ritual untuk menunjuk hubungan kita dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh para ulama untuk memudahkan dengan hablum minallah. Hablum itu garis tali minallah yang terhubung ke Allah. Ada amal soleh kita yang terhubung garisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah diwajibkan kepada kita untuk mengerjakan perbuatan yang pertama ini pun feedbacknya kembali ke kita. Contoh misal, kita ambil sholat. Contoh pertama, sholat hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita mengerjakan sholat pun kata Allah, manfaatnya bukan untuk saya, kata Allah, kembali lagi pada kita. Karena itu ketika Anda bertanya, kenapa saya mesti sholat ya Allah, diperdengarkan 5 kali dalam sehari supaya kita paham betul bahwa manfaat sholat kembali pada diri kita lagi. Coba, dalam sehari bukankah kita mendengar kalimat yang disampaikan oleh seorang muadzin?